co-host biar bisa Bang share screen. Bisa? Ya, Bang. Oke. Oke, udah kelihatan screen-nya? Ya, Bang. Oke. Jadi sebelum mulai, saya coba cerita dulu. Ternyata selama 2 tahun terakhir ini memang saya konsen di pengembangan habits atau kebiasaan. Karena memang ini dari pengalaman pribadi yang kemudian jadi masalah bagi saya juga. Ketika kok hidup kok gini-gini aja, nggak ada bisa konsistennya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi nggak ada memang spesialisasi atau konsistensi di situ gitu. Nggak bisa fokus. Akhirnya pelan-pelan saya coba cari ilmunya. Saya banyak baca literatur dan kemudian saya coba riset hal-hal yang kemudian bisa saya ambil dari literatur itu, saya terapkan, saya eksperimenkan, jadilah kurikulum yang saya sebut sebagai daily habits sekarang. Jadi dalam uh, daily habits itu nantinya di situ ada kurikulum yang bisa dipakai untuk siapapun ya, mau siapapun dia, mau desainer kah, mau dia editor kah, mau dia marketer, semuanya bisa pakai. Karena memang setelah saya teliti, setelah saya pelajari lebih dalam, habits itu bukan bakat, tapi dia bisa dipelajari. Kita konsisten istiqomah itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa kemudian bisa kita ikuti langkah-langkahnya, ada caranya gitu. Bukan sesuatu yang wah ya, bukan sesuatu yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu, bukan. Tapi semua orang bisa asalkan memahami pola-polanya. Nah, di sini karena kita bahasnya ke desainer, maka nanti saya akan coba bahas lebih dalam tentang apa saja yang bisa dilakukan desainer ya untuk pengembangan habits-nya. Oke. Nah, sebelum mulai, saya mau buka analogi gini, bahwa dalam komputer itu kita ada operating system dan software, ya kan? Nah, saya nyontohin gini, kalau kita punya laptop, OS-nya biasanya apa? OS-nya ada yang tahu? Laptop kawan-kawan ini OS-nya apa? Linux, Hah? Windows atau Mac atau Linux? Linux. Linux ya, ada yang Linux nyari. Terus. Ada. Jadi OS ini sebagai bahan dasar. Gitu. Nah, baru setelah kita punya OS, apakah Windows, apakah Mac, apakah Linux, sebagai wadah tempat nanti berikutnya software-software atau program bisa masuk. Jadi kita dalam ini penalaran awal dulu bahwa sebenarnya kita harus punya OS dulu sebelum mulai. Ya kan? Kalau kita punya komputer kita harus Windows-nya dulu selesai, Mac-nya dulu selesai. Baru kita mikirin program. Gitu juga dalam habits gitu. Kita harus mikirin OS operating systemnya dulu. Baru kita mikirin programnya apa yang mau kita install di dalam diri kita. Itu bisa ya. Jadi OS-nya ini apa maksudnya? OS-nya ini adalah kurikulum ya. Cara untuk membentuk kebiasaan, habis itu pemahaman tentang kebiasaan. Sedangkan software itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mau kita install. Ya, paham nggak kira-kira sampai sini analoginya? Jadi kalau misalnya kita udah paham tentang OS, bagaimana cara menciptakan, bagaimana kurikulumnya, tinggal kalau software itu kan bisa uninstall dan bisa install kan, ya kan? Kalau kita mau hapus software Adobe Illustrator, mau kita jadi kita ganti Corel Draw gitu, kan gampang aja gitu. Nah, sebenarnya kita punya sistem yang sama, bahkan lebih hebat daripada OS dan software ini. Jadi kita bisa melakukan itu. Kita tinggal, kita mau uninstall nih kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Bisa. Dan kemudian kita mau install kebiasaan-kebiasaan baik. Itu jelas bisa. Semuanya sangat-sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Jadi saya menggambarkan bahwa kurikulum atau pembentukan kebiasaan itu ada OS-nya, dan sedangkan habit-habitnya mau kita bentuk itu adalah software-software yang mau akan kita install.
Walaupun nanti di OS bawaan itu kita ada software-software yang nggak penting sebenarnya. Ya, software-software misalnya kita malas membaca, software-software kita suka nonton berlebihan, kayak gitu. Itu semua bisa kita uninstall dari tubuh kita. Ya. Jadi, oke, kita lanjut. Di part pertama, saya akan bahas tentang bagaimana operating systemnya. Bagaimana sistem habits itu bisa bekerja. Ya. Sistem kebiasaan itu bisa dibangun. Kita akan bahas OS-nya dulu. Nanti saya contohin softwarenya. Nah, dalam membangun habits, kita tuh paham dulu mindsetnya. Kalau ini nggak selesai, susah, serius susah sekali. Saya selama 1 tahun pernah kayak ngerasa ngapain ini ya, kok nggak berhasil karena mindsetnya salah, kayak gitu. Jadi mindset itu paling nggak ada 3, di mana kita harus punya visi. Visi itu kita kan punya pandangan jauh ke depan. Jangan hanya mikirnya pendek, tapi jauh kita melihat ke depan. Ketika kita punya visi, itu kita mengatur langkah-langkah kita tuh pun dengan baik gitu, nggak asal-asal. Misalnya orang yang punya visi, ya visi ini kemampuan untuk melihat ke depan, ya perasaannya, kemudian pemikirannya itu dia udah menempatkan duluan di jauh dari waktu sekarang. Sehingga andai kata ada orang yang udah tahu gitu, ada orang yang hari ini misalnya eh, bakalan dimarah-marahin gitu kan. Dia udah punya kemampuan bisa menerawang misalnya 3 atau seminggu lagi, dia bakalan dimarahin sama bosnya karena satu pekerjaan yang nggak selesai. Karena dia udah tahu ini saya analogi ini aja absurd ya. Jadi kalau dia udah tahu seminggu ke depan ini bakalan dimarahin karena pekerjaan yang nggak selesai, kemudian pasti dia akan berusaha selama 1 minggu itu karena udah tahu punya pandangan ya mencenayang ke depan itu, pasti dia kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kalau misalnya dia nggak selesai pada pekerjaan itu, dia coba kerjain pelan-pelan. Gitu. Dia mempersiapkan jangan sampai gara-gara pekerjaan ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau sekedar dunia. Ya, kalau kita cuma punya pemikiran, punya visi sekedar dunia, dan orang dengan visi akhirat itu beda. Gitu. Kenapa ada orang mau capek-capek gitu puasa, orang mau capek-capek sedekah. Padahal kalau secara hitung-hitungan dunia, secara visi ke depan, uangnya juga nggak akan, uangnya kan habis gitu secara apa keduniaan, secara materialnya habis gitu, dikeluarin habis. Tapi kan kalau orang dengan visi akhirat, kenapa dia mau mengeluarkan? Karena dia tahu kalau di depan itu nanti itu dibalas sama Allah, dibalikkan sama Allah. Dikasih nih, yang kita udah keluarin 100.000 nih diganti. Jadi amal jariah ketika kita pun mengeluarkan itu dalam bentuk wakaf, ya, sedekah dan lain-lain. Jadi kemampuan memandang ini juga penting. Begitu juga ketika kita masuk dalam dunia kebiasaan. Bahwa kebiasaan kita ini harus pikirkan jangka panjang. Jangan juga kebiasaan ini yang pendek-pendek aja gitu. Kenapa ada orang, ya maaf cakap ya, kalau misalnya ada yang rokok di forum ini, kenapa ada orang mau rokok gitu? Kenapa? Karena dia nggak punya visi. Visi apa? Visi kesehatan. Kalau orang punya visi kesehatan, dia pasti tahu sih 10-20 tahun lagi bakalan akan susah kalau kita akan merokok terus gitu. Karena penyakit ini kan mengganggu pernapasan, mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Gitu. Sehingga kalau terus-terus dilakukan bakalan terjadi penyakit yang berbahaya. Gitu. Nah, masalahnya kan orang nggak berpikir ke situ. Orang cuma berpikirnya, oh ini nikmat gitu. Rokok itu nikmat. Sehingga nggak memikirkan lagi ke depan. Ini kemampuan untuk memiliki visi. Jadi pertama sekali, membangun kebiasaan itu kita harus punya visi. Yang kedua adalah identitas, atau bahasa lainnya adalah proses. Jadi saya analogikan gini, biar mudah ya. Jangan targetkan kita untuk membaca, menghabiskan satu buku gitu. Jangan menghabiskan targetnya, oh selesaikan buku ini, bukan. Itu satu
konsep, tapi ada di konsep lain. Kita fokus hanya menjadi pembaca, ya. Kita fokus hanya menjadi pembaca, bukan menghabiskan buku. Karena menghabiskan buku itu terbatas. Tapi membaca menjadi pembaca itu identitas. Begitu juga ketika kita, ya walaupun ya ini masih dalam proses ya. Saya sering menganalogikan gini. Jangan fokus pada turun berat badan, karena ketika turun berat badan sudah selesai, apa yang akan dilakukan? Bingung, ya. Tapi fokuslah pada menjaga kesehatan, ya. Karena bisa jadi turun berat badan, kalau orang hanya fokus sama hasil, dia akan berpikiran untuk cara cepat, ya, shortcutnya. Bisa jadi kalau misalnya kita mau turun berat badan, kita bisa sedot lemak, ya kan? Kita bisa minum-minum obat-obat yang punya efek yang cepat, gitu. Tapi dampak ke depan gimana? Balik lagi ke visi tadi. Tapi yang mau kita bangun adalah identitas diri kita menjadi orang yang sehat. Apakah nanti kurus apa enggak itu urusan lain, gitu. Jadi kalau kita udah fokusnya sama identitas, itu biasanya efek-efeknya ngikut. Tapi kalau kita fokusnya sama hasil, otomatis identitas belum tentu ikut. Orang yang udah kurus belum tentu sehat. Tapi orang yang sehat bisa jadi dengan dia terus-terus istiqomah menjaga kesehatannya, berat badannya ideal. Makanya jangan tanya, kok saya nambah terus berat badannya? Ya karena saya masih fokusnya identitas, bukan hasil, ya kan? Saya masih peduli dulu ya, walaupun ini nanti ada bab selanjutnya. Kenapa kita nggak bisa harus langsung-langsung? Ya, kemudian yang ketiga mindsetnya ada perubahan. Perubahan ini adalah langkah kecil bahwa kita harus melakukan perbaikan setiap harinya. Ya, walaupun ini masih diperdebatkan apakah bentuk hadis atau bukan, tapi orang yang lebih baik daripada hari kemarin itu orang yang beruntung, orang yang sama saja dengan orang dari hari kemarin itu orang yang merugi, dan orang yang lebih buruk daripada hari kemarin itu orang yang celaka. Maka konsep ini adalah konsep perubahan. Maka kita paling enggak kita harus lebih baik. Ya, perubahan ini, walaupun jangan berpikir perubahan itu jadi orang lain tiba-tiba berubah kita lebih soleh, lebih kaya gitu, enggak. Tapi berubah aja, paling enggak 1%. Berubah meski 1%. Jadi pikirin 1%, misalnya ya. Kalau misalnya yang mau olahraga, jangan mikir harus ke gym, harus lari nih 3 kali putaran lapangan. Enggak, itu terlalu berat. Kita mikir aja perubahan kita untuk yang kalau hari ini berbeda dengan besoknya apa. Kalau hari ini kita nggak push up, besok kita push up tapi 1 kali. Mana yang lebih baik kira-kira? Ya 1 kali itu lebih baik kan. Walaupun dia kecil, maka perubahan itu mesti kecil. Itu harus jadi mindset kita. Jadi jangan kita sama-sama aja dengan hari kemarin. Dan jangan kita meremehkan hal-hal kecil dalam perubahan hidup kita. Yang kedua adalah perencanaan. Ini penting kali kita harus merencanakan, karena banyak sekali strategi yang saya pikir karena orang biasanya dia termotivasi ya, ikut seminar motivasi. Saya pernah ikut misalnya daurah menghafal Al-Quran. Saya lihat kawan-kawan cepat sekali bisa menghafal, 6 bulan sudah hafal Quran ini itu. Jadi saya termotivasi. Besoknya selama 1 minggu itu saya semangat sekali untuk menghafal. Tapi beberapa hari setelah itu ya balik lagi kayak biasa. Dan itu berulang terus-menerus. Seminar motivasi ya. Oh yuk kita sukses gini gini gini, betul-betul terbakar ya. Dan akhirnya betul-betul kayak kita mau belajar gitu. 2 hari, itu cuma tahan 2-3 hari, tapi turun lagi. Dan itu terus berulang sampai akhirnya apa yang salah? Akhirnya salah satu yang belum saya lakukan adalah perencanaan. Jadi ini mau dimanapun perencanaan itu penting, termasuk membangun habits. Yang pertama, poin-poin perencanaan ini harus seimbang. Nggak bisa enggak. Ya, harus seimbang. Seimbang dalam 4 poin paling enggak. Ya. 4 poin ini adalah spiritual, intelektual, ya. Kemudian kesehatan sama karir. Sekali lagi saya ulang, ya, nggak terdapat di situ. Spiritual, intelektual, kemudian karir, dan apa satu lagi? Kesehatan. 4 ini harus berjalan berbarengan. Siapapun kita, apapun profesi kita, mesti ada 4 ini. Jangan sampai pincang salah satunya.
Orang yang mungkin karirnya bagus, kesehatannya bagus, intelektualnya bagus, agamanya tapi nggak bagus, ya siap-siap, ya bubar di akhirat nanti disiksa. Gitu. Orang yang spiritualnya bagus, intelektualnya bagus, karirnya bagus, kesehatannya nggak bagus, ya sering sakit-sakitan, tidur aja di rumah, gitu, juga nggak produktif. Orang yang spiritual bagus, kesehatan bagus, ya karir bagus, tapi intelektualnya kurang. Ini lambat, mudah dihasut, mudah fanatik, ya, kemudian jumut cara berpikirnya. Jadi ini juga nggak bagus, nggak ada intelektualnya. Kemudian spiritual bagus, kesehatan bagus, terus juga karir apa? Intelektual bagus tapi karirnya nggak ada. Nah ini kita mudah di setir oleh orang lain karena kita kurang kemandirian secara ekonomi. Makanya penting itu tadi, semuanya harus ada. Jangan sampai 4 pilar ini kosong salah satunya. Mungkin kita terasa biasa-biasa aja nih, nggak ada kesehatan, aman, ya kan? Intelektual nggak baca buku nggak biasa aja. Atau karir kita nggak bagus, atau juga kemudian apa tadi kesehatan kita nggak bagus, biasa-biasa aja, kita merasa biasa-biasa. Iya sekarang, sekali lagi kita punya visi jauh ke depan. Sekarang ini kalau kita makan makanan yang nggak sehat, ya makan nih misalnya makan mie instan 1 bulan penuh ya kan, sehari 3 kali, itu nggak berefek apa-apa sekarang. Selama 1 bulan 2 bulan terus-terusan, tapi akumulasi dari kebiasaan kita itu akan kita panen nanti 10-20 tahun ke depan. Jadi jangan merasa ketika kita nggak menyelesaikan 4 pilar ini, nggak menyeimbangkan kebiasaan kita, itu kita aman-aman saja. Iya sekarang, tapi ke depan gimana? Ya, kita nggak mengusahakan karir kita jadi lebih baik. Ya udah umur 40 tahun kita masih terus ya kerja. 50 tahun orang udah pensiun, kita masih juga kerja. 60 tahun udah punya cucu-cucu, kita masih juga kerja. Kenapa? Karena kita nggak mikirkan karir. Karena karir ini juga penting, walaupun wah ini kegiatan dunia bukan, tapi kita bagian dari mensupport dalam apa muasafat tarbiyah itu ada 10 ya. Salah satunya adalah kadirun ala kasbi, kemampuan untuk mengumpulkan uang. Kenapa? Kalau kita punya bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa apa jualan atau apapun gitu, mandiri secara ekonomi, kita tuh nggak mudah diatur orang. Kenapa? Orang mudah diatur karena biasa disuapin terus gitu sama orang lain. Sehingga ini penting ya, jangan sampai kita jadi orang yang disetir oleh orang lain. Yang kedua adalah punya ukuran ya. Secara perencanaan tadi pertama seimbang mesti, yang kedua ukuran, punya target harian sama target bulanan. Target harian itu harus pakai angka ya. Semuanya pakai angka nih men. Karena sesuatu yang nggak bisa diukur akan sulit diatur. Contoh gini, kalau misalnya mau baca ya, baca buku nih, maka buat target hariannya berapa? Target hariannya berapa? Misalnya 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, buat tulis di situ 2 halaman. Pakai angka. Kenapa? Ada penelitian menarik kalau orang menuliskan angka itu sugestinya lebih kuat. Jadi saya sampaikan satu penelitian juga yang hari ini mengejutkan saya juga. Ternyata otak kita ini terus bekerja meski kita tidur. Bekerjanya kayak mana? Bekerja mencari solusi terhadap apa yang kita rasakan. Serius. Jadi gini, kalau kita fokus terhadap sesuatu nih, gimana ya caranya supaya penjualan kita bagus? Gimana ya supaya anak kita ini bisa dididik dengan bagus? Itu aja yang kita pusingkan. Itu aja yang kita pusingkan. Sampai kemudian ketika kita tidur, otak ini akan terus mencari solusi. Ya, otak ini akan terus mencari solusi. Sampai akhirnya dia menemukan, kadang-kadang kita mau ke kamar mandi, oh dapat ide ya, kenapa nggak kayak gitu? Oh kok bisa kayak gitu ya? Akhirnya kita bisa kadang-kadang dapat jawabannya, nggak tahu juga kok bisa kita dapat jawaban. Sebenarnya bukan 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 tiba-tiba itu, bukan mendadak, tapi memang udah kemampuan otak kita yang terus menalar mencari solusi. Ya, yang kemudian kita kadang-kadang dapat ilham melalui orang atau kemudian dari pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena otak kita terus berproses untuk mencari apa yang
terus kita permasalahkan. Makanya menarik ini. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan dapat menjada wajada. Itu juga dari kemampuan otak kita. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh belajar, kita mengerti bahwa belajar itu penting, dan kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam belajar, tapi kita terus fokus dan kemudian terus memikirkan, meresahkan ya, bagian itu, maka kemudian otak kita akan mendapatkan atau kemudian mencari solusi dari permasalahan apa yang kita pikirkan. Makanya ada pernyataan, misalnya Ustaz Budi Asyari bilang, orang dengan gaya pikir kecil, dia akan hanya menemukan hal-hal kecil. Tetapi orang yang meresahkan hal-hal besar, dia juga akan mendapatkan hal-hal besar itu. Kalau kita cuma hanya sekedar mikirin, besok ya siapa lagi ya diajak pacaran gitu kan. Siapa nih ya, kenapa nggak ada yang mau sama aku ya kan. Seputar itu aja. Seputar kejombloan aja misalnya mikirnya. Ya udah, dia akan berkutak di situ aja, bisa jadi dia dapat ide, bisa dapat solusi. Oh ya, kayak ini cara ngomong sama cewek nih kalau misalnya bisa dapat pacar gitu. Akhirnya putaran pemikiran, putaran solusi-solusi dari otak dia itu hanya di situ aja. Tapi ketika kita mikirnya gimana nih ya umat ini bisa bangkit, gimana ya supaya Islam tuh bisa lebih jaya. Mikirnya luas, pikirnya besar, bukan hanya tentang dirinya aja. Maka kemudian dia pun bergerak terhadap solusi-solusi yang diberikan otaknya dari keresahan-keresahan pikiran dia. Otaknya akan menjawab itu. Maka pergerakannya juga didasarkan dari solusi itu, didasarkan dari apa yang dia resahkan. Maka kita punya target harian dengan angka, kita kemudian akan, kenapa kita perlu target? Walaupun nanti kita nggak sampai target nih, kita buat baca 2 halaman, 3 halaman, 1 lembar, 2 lembar. Kita nggak sampai target, tapi kita tulis di situ. Otak akan memproses kita sebenarnya untuk kemudian mampu mencapai target itu. Dan kalau tiap hari kita melihat angka-angka ini, target-target ini, dia akan proses terus tuh, terbiasa memproses sampai kita terbiasa dengan angka-angka ini dan mencapai angka itu. Itu jadi target harian, target bulanan itu berapa satu bulan. Misalnya kita mau dalam satu bulan itu kan 30 hari gitu ya, atau 31 hari, 29 hari. Maka dibuat harinya. Selama satu bulan tuh saya bisa mengerjakan membaca buku ini berapa lama? 10 hari kah? 15 hari dibuat target bulanan. Jadi selama satu bulan itu saya usahakan untuk bisa menyelesaikan buku ini, atau saya membaca buku, membangun habit membaca buku itu 15 hari. Apakah harus berurutan? Enggak harus berurutan. Enggak harus berurutan. Misalnya hari ini besok target kita 15 hari ya. Hari ini baca, besok enggak, lusanya enggak. Hari keempatnya kita baca, hari kelima enggak. Hari keenam baca, enggak. Itu enggak masalah. Kenapa? Karena menarik ya, dalam otak kita itu juga, itu dia ada jaringan-jaringan saraf yang dia ketika kita melakukan hal baru dia akan tumbuh ya. Ketika kita melakukan hal baru akan tumbuh. Dan ketika kita nggak melakukannya, dia akan mengendur dan hilang. Kebiasaan yang baru kita lakukan dan kemudian kita kerjakan, dia akan terus menguat sampai kemudian jadi saraf yang kokoh dan nggak akan hilang. Makanya kemudian ada kebiasaan yang otomatis. Kebiasaan yang nggak boleh kita pikirin lagi, tapi udah kita lakukan. Nah, di situ kalau kita melakukan hari ini, besok enggak, lusanya iya dilakukan. Itu kan dia terus mengalami penguatan-penguatan, walaupun nanti sesekali dia pengurangan. Yang penting jangan kita berhenti, gitu dia. Meski kita lakukan pelan-pelan, kadang-kadang absen terus, tapi dikerjakan, nggak masalah, karena itu akan terus dilakukan penguatan saraf. Kemudian yang ketiga, perencanaan itu harus dilakukan dengan kuantitas yang rendah. Maksudnya apa? Angkanya harus kecil, gitu. Jangan angkanya gede-gede terus. Pastikan kita harus bisa mengukur diri kita, berapa kita mampu. Misalnya dalam membaca buku ya, saya ketemu dengan orang yang kuat sekali membaca. Untuk misalnya dalam pilar intelektual, dia gampang, membaca buku tuh gampang. Tapi kayak saya misalnya, alhamdulillah agak mudah. Tapi dalam pilar kesehatan, itu yang bagian agak sulit. Misalnya kayak push up 10 kali. Bukan sesuatu yang mudah.
Makanya kalau misalnya kita merasa 10 kali itu berat, coba yang paling ringan berapa? Yang paling bisa kita kerjain. Nah, kapan kita tahu nanti itu berat ringannya? Itu dari evaluasi. Nanti masuk ke bab berikutnya ya. Jadi kuantitas rendah dulu. Misalnya mulai dengan angka-angka kecil. Kalau misalnya push up 1 kali bisa bisa konsisten nggak buat push up 1 kali? Nah, dicoba push up 2 kali bisa konsisten nggak? Walaupun kita nggak mikir efeknya sekali lagi. Ya bukan efeknya kita pikirin, tapi identitas diri. Kayak tadi mindset di awal. Kemudian yang keempat adalah kualitas rendah. Nah ini kalau sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Saya pernah kejadian gini. Jadi kan saya bangun kebiasaan jogging. Jogging itu kan lari pagi. Setelah lari pagi selama 2 bulan tuh saya evaluasi. Bulan pertama saya dari 1 bulan itu cuma ngerjain sekitar 5 atau 4 kali lah. Bulan berikutnya saya ngerjain di sekitar segitu juga. Padahal target saya 10 kali dalam 1 bulan, 10 hari. Tapi nggak sampai target. Akhirnya karena saya pikir ini nggak mungkin bisa saya kerjain. Saya turunin kualitas dari program itu yang sebelumnya lari pagi. Saya jadikan jalan pagi gitu. Nah itu kualitas programnya jadi rendah. Sekali lagi efeknya kan nggak sekaya lari. Iya betul. Kan kita nggak mikirin efek, kita mikirin identitas. Yang penting kita kan peduli kesehatan dulu. Nah, bab nanti kita bisa lari itu bab lain lagi, bab seterusnya. Jadi kemudian saya ganti dengan jalan pagi. Ternyata setelah saya buat data, itu jalan pagi saya itu bertambah. Oke, kayaknya saya tunjukin ya. Mau nggak ditunjukin ini? Mau bang. Kita lihat ya. Ini ada datanya sama saya di project. Tahun 2020. Nah, ini habit-habit yang saya kerjain. Kita lihat nih. Jogging. Nomor 31. Kelihatan di slide? Kelihatan? Ganti screen-nya. Apa? Kelihatan, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Ganti share screen-nya. Oke. Udah? Udah nih bang. Udah ya. Coba perhatiin di jogging nih. Di jogging itu saya cuman ya. Ini Maret 2020. Maret 2020. Itu jogging saya itu 3 kali padahal itu targetnya 10 ya. 1 bulan ini cuman saya ngerjain 3 hari. 3 kali. Kemudian di bulan April itu saya ngerjainnya cuma 5 kali. Habis itu karena nggak ada progres bagus saya hapus. Dan kemudian saya coba kerjain lagi malah nggak bisa dikerjain. Akhirnya ini saya hapus. Tapi saya ganti dengan program baru. Ya. Kuantitasnya lebih rendah, itu jalan pagi. Jalan pagi ya, kalau diperhatiin. Angkanya bertambah jadi 8. Ini saya 8 hari ngerjain jalan pagi. Kemudian jadi 11 hari. Ada yang 7 hari, 9 hari, 8 hari. Terjadi peningkatan ya. Pertanyaan saya, lebih bagus kita kayak gini, atau kita pertahankan jogging tapi 1-2 kali aja? Gimana? Bagus gini. Kenapa? Karena memang mending kita ada peningkatan terus-menerus ketimbang kita pertahankan sesuatu yang nggak meningkat walaupun kualitasnya rendah. Ini ya coba perhatiin dari jalan pagi ini. Itu saya start di Desember 2020 itu sampai 11. Kemudian nanti di 2021 ini kelihatan? Kelihatan ya? Jalan paginya atau joggingnya itu udah naik jadi 14 ya, 16 hari, 19 hari. Terus standar ya. Nah, yang kuning-kuning itu ini ya. Kuning itu 10 sampai 19 hari. Kalau yang merah 1 sampai 9 hari. Yang hijau ini yang di titik aman di 20 sampai 31 hari. Jadi bahkan saya sempat di jalan pagi atau jogging itu saya sampai di angka 24 hari, 23 hari. Ini Desember mengalami penurunan lagi.
Tapi kalau melihat progres kayak gini, ini lebih bagus ketimbang daripada kita pertahankan sesuatu yang nggak bisa berkembang. Kita balik lagi. Nah, yang kelima dalam perencanaan ini jangan banyak buat habitsnya, batasi. Karena saya sampai karena termotivasi gila-gilaan gitu. Saya coba ini coba itu, nambah program habit saya itu sampai 30-an. Nggak efektif ternyata. Bagusnya kita coba-coba beberapa aja, misalnya kalau saya sekarang batasin cuma 15 program habit. Nah, udah, nggak boleh nambah lagi. Kalau misalnya kita pengen yang tambah yang lain, kita harus ada keluarin. Itu kita bahas di bab selanjutnya. Yang pasti mulai dari 4, minimal 4. Minimal 4 untuk mewakili masing-masing pilar. Misalnya pilar intelektual apa habitnya, pilar spiritual apa habitnya, pilar kesehatan apa habitnya, pilar karir apa habitnya. Jadi minimal kita mulai dari 4. Maksimalnya terserah, tapi saya sendiri batasin cuma 15. Jangan banyak-banyak. Karena nanti itu jadi beban pikiran. Karena yang kita kerjain ini adalah sesuatu yang sadar. Dan sadar itu butuh banyak energi. Butuh banyak energi. Makanya kita jangan terlalu banyak masukkan dia ke dalam energi sadar kita. Kita jadikan dia dulu sampai kemudian habits ini berubah ke alam bawah sadar. Sedangkan kalau alam bawah sadar ini, dia nggak butuh banyak energi, nggak kita pikirin lagi. Jadi ketika udah masuk ke dalam alam bawah sadar, itu bisa kita ganti yang lain lagi, yang habits yang kita pikirin secara sadar. Oke, next. Tadi udah perencanaan. Kemudian kita lakukan aksi. Nah, tadi dibuat tuh. Jadi perlu kita buat habit trackernya. Aksinya tuh dibuat habit tracker. Maksudnya gimana? Ya dibuat ini kertas-kertas ini. Ini saya ada masukin, misalnya yang terbaru yang Januari 2022. Nah, dibuat kayak gini, habit tracker. Jadi kita checklist. Ya, kalau mau download ada di Instagram saya, ada link di bio, klik aja. Kemudian yang kedua adalah checklist. Udah dibuat habitnya, ini aksinya ya. Jadi nggak repot kita nih. Yang kedua adalah ngechecklistnya aja. Dan checklist ini adalah habit baru yang harus ada dibentuk. Andai kata nih kawan-kawan udah buat program-programnya, tapi hasilnya misalnya baca Quran 1 juz, kemudian apalagi ada beberapa program lagi. Itu setelah di checklist. Checklist itu bukan berarti harus di checklist semua. Ya kalau nggak dikerjain ya disilang. Teman-teman udah ngerjain nih, udah checklist, ada yang silang. Bahkan ada habit yang silang semua. Setelah ditelusuri, dilihat, dievaluasi, silang semua. Selama 1 bulan silang semua. Nggak apa-apa itu. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Kawan-kawan komitmen sama checklistnya. Karena checklist ini adalah jantungnya habits itu sendiri. Checklistnya adalah habit itu sendiri. Jadi kita membangun habits untuk nge-checklist. Kenapa? Karena banyak orang yang saya sudah tanya, udah saya presentasikan kurikulum ini. Berhentinya di sini, gagalnya di sini. Males nge-checklist gitu. Udah 1-2 hari lupa, udah 1-2 hari alah itu udah. Yang hari ketiga lupa, apa ya hari pertama kemarin. Tunda terus, udah hilang setelah. Jadi bab pertama ketika kita mau mulai, khususnya 3 bulan pertama, gak usah pikirin habits yang dulu itu. Yang apa yang udah kita susun itu gak usah terlalu dipikirin. Yang kita pikirin itu kita mau nge-checklist dulu gitu. Sampai checklist ini jadi habits utama kita. Ya. Kenapa? Karena dia akan menyajikan data kita. Kayak mana kita punya data kalau kita nggak punya habit checklist. Jadi ini yang saya tekankan. Checklist habits ini penting sekali. Nah, itu setelah perencanaan aksi ada namanya optimalisasi. Ini banyak sebenarnya. Kalau kita beli buku-buku habits, yang dibahas sebenarnya lebih banyak optimalisasi. Ada sebut rantai habit. Rantai habit ini mengaitkan satu habit dengan habit lain. Contoh, ya, saya biasanya setelah jalan kaki pagi, setelah subuh, sholat subuh dari masjid, itu parkir motor, langsung jalan kaki. Nah, dari langsung jalan kaki ketika pulang ke rumah, itu biasanya langsung ngopi, ya.
Itu berulang terus. Kenapa? Setiap habit itu jadi trigger habit untuk habit berikutnya. Misalnya setelah baca Quran, oh saya pengen tilawah, pengen murojaah. Udah setelah murojaah pengen baca artinya. Itu kan trigger. Setiap kita melakukan satu habit menjadi trigger untuk habit berikutnya. Itu namanya rente habit. Ini optimalisasinya. Kemudian optimalkan pagi, ya. Usahakan pagi kita tuh menyelesaikan lebih banyak hal. Pagi kita jangan tidur lagi. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa mengoptimalkan banyak habits di pagi hari, itu siangnya kita nggak capek lagi. Lebih lebih optimal hari itu. Kemudian berhenti sebelum jenuh. Ini penting juga nih ilmu yang lima-limanya ini udah saya terapkan, ya, insya Allah. Berhenti sebelum jenuh itu. Jadi kalau kita udah merasa capek kali, misalnya eh, kita punya target lari ya, atau yang sederhana gini, kita punya target push up-nya 20, atau targetnya kita cuma 2. Target push up 2 kali, kira-kira mudah apa enggak? Mudah apa susah? Udah. Mudah ya? Berarti Atau 1 kali? kalau Hah? berhenti sebelum jenuh itu misal kita lakuinnya itu misal kita buat kayak baca buku nih, baca buku. Kita targetnya satu hari itu baca buku 2 halaman. Nah, kita Hmm. 2 halaman nih kan, tapi kan misal baru 1 halaman nih kita udah merasa udah nggak mau baca lagi kayak gitu, berarti langsung berhenti gitu ya. Atau nanti Ya, enggak gini. caranya kayak gitu. Sederhananya gini. Kita punya target ini 1 kali push up atau 1 kali baca 1 lembar. Nah, ketika kita udah baca 1 lembar, sebenarnya kita masih punya cukup energi atau cukup mood untuk baca seterusnya. Ya udah berhenti, jangan disambung lagi. Oh, berarti sesuai dengan yang kita patokkan hari itu ya. Iya, berhenti ketika Oh, kita energi kita masih besar. jadi Oke, jadi energi yang lain itu bisa dicurahkan untuk habit yang lain gitu ya kita. ada 2 alasan. Ada 2 alasan kenapa harus berhenti sebelum jenuh. Ya, kalau misalnya kita nih punya target lari, larinya 1 kilo, itu udah lari nih 1 kilo, lari sampai 1 kilo. Sebenarnya kalau mau kita sambung 1 kilo lagi pun masih sanggup dan kita masih mau, ya. Tapi berhenti, jangan disambung lagi. Kenapa? Pertama, karena energi kita butuhkan untuk yang lain, bukan hanya habit itu kita habiskan. Yang kedua, alam bawah sadar kita akan merekam aktivitas habit ini sesuatu yang gampang, mudah, bahwa dengan kita melakukan ini aja energi kita masih banyak, itu mood kita masih mudah. Berarti kita mengakhirkan kesan itu dengan kesan yang baik, kesan yang gampang. Ini yang ditangkap sama alam bawah sadar kita. Tapi ketika kita memaksakan kita harus lari sampai kita capek dan sampai kita udahlah capek kali ini, itu kesan akhir yang ditangkap alam bawah sadar, habits itu berat, nggak mungkin harus dikerjain lagi. Maka besok kita malas kerjainnya. Jadi berhenti sebelum jenuh, jangan jangan dikerjakan tuh sampai jenuh. Walaupun mungkin kita masih sanggup kerjain itu, jangan. Jadi kayak Dan saya merasa, jadi iya, di ujung-ujungnya itu kayak ini habitnya ini berat ini bisa ini nggak mau kerjain lagi atau sering menunda kerjain kayak gitu. iya betul. Nah, yang ketiga, yang keempat, optimalisasinya apa? Tidak berselang. Maksud tidak berselang, ini saya ceritain dari status yang kemarin saya baru buat tentang puasa. Jadi puasa Senin Kamis itu nggak jalan. Saya udah evaluasi ini nggak jalan. Akhirnya saya hapus tuh juga puasa Senin Kamis. Setelah saya analisa dan saya ada baca bukunya, ini Better Than Before karya Greta Thunberg, bahwa dia bilang kita melakukan itu jangan sampai setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau setengah-setengah kita punya kesempatan untuk mikir. Misalnya gini, Senin Kamis. Pertama, kita akan mikir besok puasa apa enggak ya hari Senin. Ketika hari Senin, kita masih mencari keputusan, walaupun ya sebenarnya kita punya target untuk puasa Senin itu. Tapi kita mikir jadinya. Begitu juga dengan waktu masuk Kamis. Itu yang pertama. Jadi kita punya waktu untuk mikir yang akhirnya kadang-kadang kita pertimbangkan untuk enggak. Yang kedua, lebih parahnya nanti kita lebih banyak enggak puasanya. Kebiasaan enggak puasa itu lebih banyak daripada kebiasaan puasa. Jadi ketika masuk untuk kita berpuasa itu malah lebih sulit gitu. Makanya lebih bagus apa? Harus dilakukan tiap hari. Walaupun sedikit.
walaupun sedikit. Jadi kayak puasa nih akhirnya saya pikir harus puasa tiap hari. Tapi nggak ada puasa tiap hari kan. Nah, makanya ada istilah saya tuh puasanya puasa mayor sama puasa minor. Kalau puasa mayor itu puasanya puasa sunat. Dia puasanya full, nggak makan, nggak minum, dan seterusnya. Tapi kalau puasa minor nih puasa nggak makan setengah hari aja, jam 12 jam. Ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Misalnya. Udah puasa juga. Jadi sehingga tiap hari itu saya conteng. Apakah ada puasa apa enggak. Enggak hanya di Senin Kamis saja. Gitu. Kenapa? Kalau berselang itu, sekali lagi kita punya waktu untuk mikir besok lakukan apa enggak. Tapi kalau misalnya udah kita kerjain tiap hari, memang udah kewajiban kita. Jadi kita harus mengusahakan. Walaupun kadang-kadang nggak kita lakukan juga. Gitu. Jadi jangan usahakan untuk berselang. Lakukan usahakan tiap hari. Kemudian yang kelima ini pendapatnya si James Clear. Di Atomic Habits itu mudah dilihat. Jadi kalau misalnya kita mau mudah baca buku, taruh buku-buku itu jangan jauh-jauh dari pandangan mata. Jangan ditutup di lemari. Taruh dia di atas meja yang mudah dilihat. Ya, mudah dilihat itu penting sekali. Makanya kenapa HP kita mudah kali kita pegang? Karena kita mudah ngelihat HP itu. Saya pernah mau buat kebiasaan ini walaupun belum jalan ya, karena masih ngantri kebiasaan yang lain. Itu taruh HP di dalam laci. Walaupun nanti efeknya kok nggak bisa dihubungi orang. Tapi kan lebih banyak mudaratnya karena kita lebih lalai. Akhirnya saya bilang, apa saya coba kan masukkan dalam laci. Jadi tiap selesai pakai masukin dalam laci. Kenapa? Karena kita lagi senggang-senggang, nggak ada kelihatan HP, nggak kepikiran itu. Nggak kepikiran main-main HP. Udah, apa yang ada yang terlihat, itu menjadi trigger kita untuk melakukan kebiasaan. Jadi kalau buku, taruh di tempat-tempat yang mudah dilihat. Kalau makanan sehat, taruh di tempat-tempat yang mudah dilihat sehingga mudah kita makan. Ya, jangan taruh Indomie ya, taruh tempat-tempat yang mudah kita lihat. Tiap hari itu kita cicipi. Oke, kemudian itu optimalisasinya. Jadi untuk melengkapi dari aksi-aksi kita supaya kebiasaan itu lebih optimal. Sebenarnya kalau sampai bab aksi aja udah cukup, tapi kalau misalnya mau ditambah optimalisasi, itu lebih keren lagi, lebih cepat lagi terbangun kebiasaan itu. Kemudian baru bab evaluasi. Nah, bab evaluasi ini terkait dari aksi tadi. Terkait aksi ini, kan kita ada target-target itu. Nah, itu kita evaluasi. Jadi ada 4. Pertama di upgrade. Kalau kita balik ke sini misalnya, saya contoh ini. Sholat tahajud saya 2 rakaat. Ya, ini target harian ada angkanya, ini target bulanan 12 hari. Jadi saya targetkan sholat tahajud itu 12 hari gitu kan. Nah, di bulan Januari 2022 ini. Jadi kalau seandainya nanti selama bulan Januari ini saya sampai target, bisa saya ngerjain selama 12 hari. Maka kita harus lakukan treatment yang pertama upgrade. Upgrade itu apa? Upgrade-nya upgrade target. Jadi targetnya bulan depan, bulan Februari, itu ditambah jadi 13. Satu aja tambah, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Jadi bulan depannya jadi 13 Februari. 13 hari. Target untuk sholat tahajud. Kalau sampai target. Kalau nggak sampai target, misalnya saya cuma ngerjain 10, maka target ini dikurangi. Namanya downgrade yang kedua. Ya. Yang kedua downgrade, dikurangi targetnya. Dikurangi berapa? Dikurangi 1 juga. Jadi Februari kalau saya nggak sampai target bulan ini, saya turunin lagi jadi 11 hari. Target bulan Februari. Paham ini maksudnya? Ya, komen ya kalau memang nggak mau bersuara, komen aja di kalau ada yang mau ditanyain ada atau mau open book juga boleh sih. Iya. Oke, kita selesaikan dulu nanti biar ada pertanyaan. Nah, treatmentnya tadi udah upgrade, downgrade, yang ketiga delete. Andai kata udah dikerjain nggak sampai target, bukan hanya nggak sampai target, selama 3 bulan berturut-turut atau 4 bulan berturut-turut, nggak jauh kali dari target. Misalnya kayak jogging saya tuh, dari targetnya 10, coba bisa dikerjain 4, 5, selama beberapa bulan, maka hapus saja kebiasaan. Ganti dengan kebiasaan yang lain, turunin kualitasnya atau turunin kuantitasnya. Jadi cari yang lain. Bukan berarti kita mau menghindar dari kebiasaan itu atau kita nggak mau. Tapi dia belum pas untuk kita lakukan sekarang.
Ya, kalau kita udah terbiasa melakukan ini, apapun kebiasaannya bisa kita masukkan. Tapi untuk yang sekarang, yang 3 bulan berturut-turut jauh dari target, dihapus saja, ganti yang lain. Yang keempat priority. Jadi punya prioritas. Walaupun kita ngerjain banyak nih, ada 4, 5, 6, kok saya 15 misalnya. Nggak semua saya konsenkan. Ya, semua saya harus sama ratakan. Enggak. Mana yang begitu mudah saya kerjain, itu yang diutamakan. Jadi punya prioritas juga. Biar yang jadi prioritas ini jadi. Ya. Nah, masalah yang belum jadi-jadi itu nanti kan masuk ke bab selanjutnya, itu goal kita. Goal dari habits-nya adalah kita mengalumnikan habits. Cara mengalumnikannya gimana? Atau maksud alumni habits-nya gimana? Kita nggak tulis lagi, kita nggak checklist lagi. Dia dikeluarin dari habits itu, tapi tetap kita kerjain. Itu namanya alumni. Jadi kalau misalnya saya ada 15 program, ibaratnya itu ada 15 siswa. Jadi ada satu siswa yang udah rajin, jago, udah alumni, dia dikeluarin. Bukan dikeluarin, udah diwisudakan. Kan kuota saya jadi 14, kuotanya jadi 14 siswa. Nah, baru masuk siswa baru. Siswa baru ini apa? Habit baru lagi. Kenapa? Supaya nanti, karena yang udah alumni ini, dia udah masuk ke alam bawah sadar. Nggak saya checklist pun saya kerjain. Jadi energi yang saya pakai pun energi yang kecil. Nah, energi yang sisa-sisa ini tinggal dimasukkan ke habit-habit baru yang mau kita proyeksikan ke diri kita. Jadi selama alumni habits itu, 6 bulan berturut-turut, itu syaratnya adalah 6 bulan berturut-turut di zona hijau. Nah, kalau kita masuk kemari, ke contoh sini. Saya ada beberapa alumni misalnya sini, murojaah satu surat Al-Quran. Itu dari, kalau ngelihat angkanya 23, 24, ini kan hijau-hijau ya. Jadi kalau selama 6 bulan, ini udah 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan berturut-turut, itu nggak usah masukin lagi. Di bulan ini, November nih, saya nggak masukin lagi murojaah satu surat itu sebagai habit saya. Kenapa? Karena udah saya kerjain juga, insya Allah. Nah, jadi yang lain, kalau udah berkurang habitnya, masukin habit baru. Gitu ya. Ini ada beberapa yang udah alumni. Oke, kemudian ini 10 menit lagi, pas sekali ya. Inilah tadi yang saya jelasin, itu namanya OS, ya, operating systemnya. Kalau kita bisa jalan operating systemnya ini, kita bisa uninstall software apa aja, habits apa aja. Ya, tinggal punya operating system dulu. Kalau kita nggak punya operating system, susah. Nah, sekarang kita bahas software dikit, karena kita materinya tentang desainer. Nah, habit for designer, softwarenya, habit designer itu apa aja? Saya istilahkan dengan software. Pertama itu daily task. Daily task tuh kalau bisa desainer punya, ini harus ada, ya. Daily task itu to-do list, ya. Jadi kita punya mencatat mencatat kegiatan-kegiatan harian apa aja yang kita kerjain hari itu. Mana yang penting, ya. Misalnya kita mau ngedesain nih, brief dari klien, mau rapat. Nggak harus pekerjaan aja sih, semua bisa, mau rapat, mau ngechat seseorang, mau nginter seseorang, mau kasih hadiah seseorang, semua tulis aja, ditulis. Nah, di sini supaya mudah, ada beberapa yang sudah saya kerjain, urutkan berdasarkan prioritas. Jadi kerjain dulu yang paling atas sebagai bentuk prioritas utama. Karena kalau kita ngerjainnya acak, itu nanti efeknya kita akan ngerjain yang mudah-mudah aja. Dan project-project yang sulit itu akan jauh, nggak akan selesai-selesai. Jadi, memasukkan dia paling atas sebagai prioritas. Usahakan kerjain dari atas, yang paling prioritas. Kemudian yang ketiga, chunk down. Chunk down itu pecah-pecah pekerjaan itu. Jangan ditelan bulat-bulat. Misalnya ya, saya pernah buat proposal. Buat proposal itu kan ngetiknya panjang. Mulai dari latar belakang, tujuan, anggaran. Itu kalau kita kerjain sehari, itu makan waktu sehari ya. Jadi, sedangkan kita punya tugas-tugas yang lain. Akhirnya saya pakai metode chunk down ini. Karena juga deadline-nya masih lama, saya pakai metode chunk down. Apa tuh? Pertama hari ini saya punya ngelis cuman itu aja. Buat latar belakang aja. Saya ngetik cuman latar belakang aja.
Udah setelah latar belakang udah selesai, saya tinggalin itu proposal. Udah selesai latar belakang, besok saya masukin lagi buat tujuan aja, ketik tentang proposal tujuan itu aja. Udah selesai tujuan, besok lusanya saya buat lagi yang lain, fungsi atau manfaat atau apa aja kegiatan. Jadi per bagian-bagian itu saya pecah-pecah materi apa kegiatannya supaya nggak berat kali, jangan dikerjain satu hari. Selain kita dapat waktu singkat, habis itu kita juga bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Kita pun nggak bosan dengan proposal itu karena kita buka tiap hari dan ngerjainnya pelan-pelan. Yang keempat itu highlighter. Jadi kalau udah selesai ditandain, ya stabilo ya merek ya kan highlighter ditandain. Dan ini efektif sekali setelah saya 1 tahun aktif buat daily task. Baru setelahnya 1 tahun setelahnya baru paham highlighter itu penting. Kenapa? Saya setelah highlighter itu tuh kan menutup udah tahu mana-mana yang udah selesai. Yang nggak selesai itu jadi semakin fokus kita ngerjainnya. Jadi project-project desain tuh penting kali kalau kita buat kayak gini. Nah, jadi yang kelima itu masukkan tugas yang belum selesai ke esok hari. Ya, ini kayak gini. Saya ini Kak, biar enak ya. Misalnya tugas hari Senin. Tugas A. Tugas B. Ini kelihatan kan? Tugas C. Tugas D. Oke. Jadi di hari Senin, itu kita cuma sampai bisa ngerjain ini. Ya. Ini kita highlighter. Cuman sampai C. Ya kan? Cuman sampai C. Jadi tugas D itu belum bisa sempat kita kerjain. Maka ketika hari Selasa masuk, besoknya, yaitu starting awalnya harus dari tugas D dulu. Tugas D. Nah, ini baru tugas selanjutnya. Kalau memang tugas A, B, C masih berulang, masukin. Kalau ada tugas lain, dan tugas lain. Ya. Misalnya tugas E, balik lagi ke tugas A, dan seterusnya. Jadi kayak gitu polanya. Supaya kenapa? Karena saya dulu dapat pemahaman, saya ngambil kerjaan yang mudah. Akhirnya yang nggak selesai kayak gini, kayak tugas D ini nggak saya kerjain lagi. Karena memang udah di urutan akhir, malas lagi kita kerjain. Dan biasa kita kerjain yang mudah-mudah aja. Akhirnya banyak proyek yang berat-berat tadi memang nggak akan selesai. Nah, tugas D ini kita kerjain, masukin, dan begitu seterusnya putarannya. Begitu seterusnya putarannya. Balik lagi, itu masukkan tugas yang belum selesai ke esok hari. Jadi, ini jadikan kebiasaan karir ya. Jadi masukkan ke pilar karir daily task nih. Dan menurut saya ini wajib ada. Apalagi khususnya saya. Kemudian yang kedua, yang mau saya rekomendasi softwarenya adalah nonton YouTube. Karena YouTube ini gratis. Gratis. Dan banyak sekali saya dapat ilmu setelah saya paham metode belajar ini. Dan kenapa kita perlu nonton YouTube? Supaya nambah ilmu, kan sebagai desainer ini harus update terus. Nah, pertama, tips-tipsnya, cari satu tema yang mau dipelajari. Oke, cari satu tema yang mau dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, buat folder koleksi. Kita contohin aja langsung ya. Kelihatan ini? Misalnya saya cari tema tentang LinkedIn. Saya mau belajar tentang LinkedIn ya. Ah, kan ini ada video-video nih. Oke, dah. Sebenarnya video ini banyak kan. Kalau kita seandainya nonton semua, kira-kira banyak nggak ilmu yang kita dapat tentang ini? Banyak nggak kira-kira? Banyak banget. Banyak banget. Pertanyaannya kan kita malas nontonnya kan? Malas nontonnya.
Iya. Karena nggak tahu Padahal kalau dari mana. iya, padahal nggak payah beli course-course segala. Kita nonton-nonton YouTube yang kayak gini aja banyak dapat ilmunya. Nah, sekarang saya kasih ilmunya nih. Udah tahu temanya apa, LinkedIn, kumpulin videonya nanti. Nah, sekarang add to queue. Bukan add to queue, ya, simpan ya. Sini, saya geser dulu. Playlist kan. Ah, di sini, ya. Di titik 3 ini, save to playlist. Udah. Udah, tadi klik save to playlist. Nah, create new playlist tadi LinkedIn ya. Nah, ini privat aja. Create. Udah kan? Nah, ini kumpulin terus nih. Masukin kemari, save to playlist, masukin di LinkedIn. Udah, close. Yang ini gitu juga. Masukin kemari. Udah, ini gitu juga. Save to playlist LinkedIn. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kalau kita LinkedIn sini, nah ini udah masuk playlistnya kan? Udah kan? Udah masuk playlistnya. Sekarang yang harus kita lakukan berikutnya adalah tonton semua video koleksi itu. Kenapa kita kesulitan untuk bisa fokus? Apalagi kalau nonton YouTube. Kenapa? Karena si YouTube ini pandai dia merekomendasikan hal-hal yang kadang-kadang hiburan. Dan memang kita tertarik gitu. Jadi distraksinya besar. Besar sekali. Nah, andai kata dengan kita membuat folder ini, kita lebih fokus untuk menyelesaikan video-video tadi. Ya, kalau contohnya saya ini, saya fokusnya di Instagram misalnya, dan yang berbahasa Inggris. Ini semua, kalau teman-teman lihat yang merah-merah ini, udah saya tontonin. Ya, udah saya tontonin, udah sampai kira-kira ini di episode yang ke-50 video ke-50 udah saya tontonin. Nah, tapi kan nggak mungkin kan kita tontonin ada 70 ini 79 video nih. Pertanyaannya, mungkin nggak kita tonton 79 video dalam satu waktu? Nggak mungkin. Dan saya pernah coba berat sekali. Jadi caranya adalah targetkan minimal 5 menit nonton, ya, 5 menit tontonan saja. Jadi cukup nonton 5 menit nih guys. Masukkan dia jadi daily habit. Di sini saya udah masukkan dia jadi daily habit. Nonton 5 menit playlist YouTube. Ya, jadi habit ya di intelektual, pilar intelektual. Kenapa 5 menit? Kenapa? Karena sekali lagi kayak teori tadi, jangan sampai jenuh. Misalnya ini ada video ya, 16 menit nih. Ya, kita selesaikan. Ini ada 16 menit video. Jangan targetannya video. Kenapa? Karena video itu beda-beda durasinya. Kalau durasinya kita kejar yang panjang, itu akan capek. Kalau pendek ya masalah. Tapi kalau 16 menit ini setelah saya tonton capek juga. Maka cukup tonton dari 16 menit ini 5 menit aja target. Tonton cuma 5 menit. Walaupun enak video nih ya, pengen tonton lagi. Kalau bisa cukupin. Tapi kalau memang menonton ya nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai jenuh. Jangan sampai olah dan enak lagi nih matiin. Matiin karena jenuh itu bahaya kali. Jadi tonton 5 menit. Dah kan? Kita apa belah-belah ya, kita down juga. Kita ambil ya, misalnya di 5 menit pertama nih, udah sampai 5 menit cukup, matikan. Besok dia kan nyimpan ini. Si YouTube ini nyimpan. Udah sampai mana kita nonton. Disambungnya lagi di situ. Berarti tambah 5 menit lagi. Jadi 10 menit nih kita tonton. Nah, 3 hari selesai video ini. Jadi nonton satu video itu 3 hari. Ya, jangan sekali lagi balik lagi ke mindset. Loh ini kan lama kali kalau nonton 3 hari. Pertanyaannya kita ngejar apa? Kita ngejar belajarnya. Kita menjadi pembelajar, bukan ngejar habisin video. Ya.
Jadi itu targetkan 5 menit tontonan. Jadi ini penting ya, dan ilmu di YouTube itu banyak, di luar biasa. Setelah saya kepraktekan ini banyak sekali manfaatnya dan memang fokus sekali ilmunya. Yang terakhir nih, slide terakhir juga udah lewat 3 menit, sketsa. Ya kalau memang sebagai desainer, mau nggak mau harus punya habit sketsa. Download aplikasi Pinterest sejenisnya sebagai tempat untuk kita lihat karya-karya orang. Siapkan sketchbook, pensil, penghapus, dan tautan. Ya. Kemudian buat target latihan harian. Jadi kalau saya ini 5 ilustrasi karakter, nyontek aja. Bukan mikirin, ya nyontek aja punya orang. 5 ilustrasi, udah targetnya 5. Nah, supaya lebih gampang juga buat target tema. Jadi tema targetnya apa? Misal 100 karakter kucing. Hari ini saya ngerjain 5 karakter kucing, besok 5 karakter kucing, besok lagi 5 karakter kucing, sampai tercapai 100 karakter. Kenapa? Salah satu yang bikin capek itu adalah kita nyari referensi orang apa. Kalau buka Pinterest tuh lagi banyak kali ininya, apa, banyak kali distraksi ya. Oh ini bagus, ini bagus. Akhirnya kita terlalu banyak mikir harus yang mana, jadi milih yang mana. Itu betul sebenarnya. Itulah. Jadi dengan kita hanya punya target tema, kita cuma menyelesaikan yang tema itu aja. Oh ini bukan kucing, walaupun bagus nggak kita ambil. Ya udah. Jadi ambil ini yang sesuai tema. Kemudian fokus sama kuantitas. Serius ya, mau bagus, kualitas kita bagus itu ditentukan kalau di kemampuan sketsa atau ilustrasi atau font dan macam-macam dari keseringan kita latihan, mau kayak manapun itu. Jadi kuantitas itu keniscayaan, sehingga kualitas kita lebih bagus. Oke, itu saya udah telat 5 menit dari yang diharapkan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita buka diskusi. Ada diskusinya ya, Suna? Ada. Terima kasih Bang Ruslan atas paparan. Kayaknya kangen kali ini. Masalah-masalah hidup ini, soalnya masalah ini sangat berdampak sekali dengan ranah produktivitas kita, apa yang bakal kita lakukan satu hari ini, apa yang bakal kita lakukan untuk kedepannya, dan apa yang akan kita hasilkan ke depannya gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan semuanya, kalau ada yang mau tanyakan boleh raise hand atau langsung open mic, boleh ditanyakan langsung, atau mau dari kolom chat boleh. Gimana dari kawan-kawan semuanya? Apakah paparan materi tadi sudah jelas, atau masih ada yang kurang jelas, atau ada yang ingin ditanyakan? Mana nih Bang? Kayaknya ada yang mau nanya, kayaknya udah jelas semua. Udah jelas semua ya. Udah aman berarti. Aman kan? Oke. Jadi kalau masing-masing bingung, masing-masing nggak kurang-kurang jelas bahasanya, insya Allah Zoom ini juga akan bisa di YouTube nanti ya. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bang yang telah menjelaskan gimana sih habit yang diperlukan sebagai seorang desainer, nge-push ya istilahnya, naikkan rate kita untuk supaya kita nggak perlu mulai dari tadi. Kita harus punya operating system dari diri kita, yang dimana operating system ini adalah sebagai wadah si habit ini, software itu. Jadi ketika operating system kita itu siap, dari diri kita itu siap untuk melakukan perubahan dan berbagai mindset yang tadi disampaikan lagi, nah secara ketika kita menginstal software yang dibutuhkan, software itu habit, bagian dalam tanda kutip itu habit yang tadi disebutkan, untuk agar kita lebih produktif untuk hari ini dan untuk kita ke depannya nanti. Oke. Oke, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan mana tadi? Si Munawar. Pertanyaannya, jadi gimana caranya menghilangkan bad habits? Apakah ada tips-tips khususnya? Tadi kan yang kita bahas itu kan kita bukan habits baru. Nah, ini ceritanya
kita menghilangkan habits yang buruk kayak gitu. Oke, menarik nih pertanyaan dari Munawar. Ada satu ayat Quran yang jadi inspirasi saya, yang ini juga sering kita dengar ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Innal batila kana zahuqa. Jadi ada konsep dari ayat ini untuk bisa menghadirkan, untuk menghilangkan sesuatu yang jelek, bad habits tadi, maka kita harus hadir dulu sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya kita mau punya habits yang bagus, kok hilang habits yang buruk, maka kita harus tumbuhkan dulu habits-habits yang baik itu. Habits-habits yang baik ini dulu yang difokuskan. Jangan terlalu fokus untuk menghilangkan habits yang buruk dulu. Kenapa? Karena dengan hadirnya habits baik, jadi dia akan menghilangkan habit buruk. Contoh gini ya, kalau dalam sejarah Islam itu ada waktu Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu pasar itu dikuasai sama Yahudi. Dan karena pasar dikuasai Yahudi, monopoli pasar itu sangat luar biasa. Kezaliman terhadap pedagang-pedagang yang non Yahudi itu luar biasa, penipuan apa dan semacamnya itu tuh terjadi dan marak dilakukan oleh Yahudi. Nah, bagaimana kemudian ketika sahabat muhajirin yang mereka mayoritas adalah para pedagang datang, dalam kurun waktu beberapa tahun saja itu pasar Yahudi bubar, rugi. Karena apa? Karena nggak sanggup menghalangi ya bendungan dari pasar yang dibangun oleh muhajirin ya yang dilakukan oleh muslim waktu itu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bukan mengkampanyekan jangan belanja di sana, jangan belanja di tempat Yahudi dan lain-lain. Tapi mereka menjadikan solusi, mereka menghadirkan pasar baru. Maka ada istilah wakaf pasar. Nah, wakaf pasar ini orang-orang yang hadir di situ itu nggak bayar lapak, sehingga karena nggak bayar lapak, operasionalnya nggak terlalu banyak, harga barang yang dijual oleh muslim itu lebih murah daripada yang dijual oleh Yahudi, sehingga Yahudi rugi karena para pelanggan itu datang ke tempat muslim semua. Nah, sehingga balik lagi ke permasalahan tadi, menghilangkan bad habit tadi. Kita menghadirkan dulu, kayak sebagaimana hadirnya para sahabat yang jago jualan tadi ke pasar Madinah. Baru kemudian tumbang ini pasar-pasar Yahudi yang luar biasa zolimnya tadi. Seperti itu juga, kita hadirkan dulu habits-habits yang luar biasa, habits-habits yang baik. Itu dengan sendirinya habits-habits buruk kita akan hilang. Seperti gini, kalau saya juga punya habits luar biasa buruk, misalnya tidur sebelum subuh itu dulu jadi habit bahkan. Tidur setelah sholat subuh ya. Itu kan nggak baik ya. Tapi saya nggak fokus sama nggak tidur ya. Saya bukan fokus sama nggak tidurnya. Saya masih tidur juga nanti kadang-kadang. Tapi yang saya fokuskan adalah menghadirkan kebaikan, habits-habits yang baik setelah sholat subuh. Apa yang bisa dibuat setelah sholat subuh nih? Oh, misalnya jalan, olahraga, baca Quran, baca buku, ngopi, bahkan saya bangun juga ngopi. Jadi saya fokus sama sesuatu, mengcreate kebiasaan yang baru, mengcreate kebiasaan positif. Alhasil, setelah banyak kebiasaan-kebiasaan positif yang udah saya bangun, itu tidur setelah subuh nggak ada lagi. Padahal nggak ada saya agendakan. Maksudnya saya nggak ada merencanakan menghilangkan itu, tapi hilang sendiri. Gitu. Jadi mendominasi kebiasaan positif dalam tubuh kita itu udah dengan otomatis menghilangkan bad habits. Gitu. Kenapa? Jadi menghilangkan bad habit itu bukan semata-mata menghilangkan bad habit, tadi membenamkan bad habits dengan good habits ya. Ya. Jadi istilahnya bad habits ini dikubur hidup-hidup. Kita Tuh. Jadi jangan dikasih kayak parasit ya. Dia jangan dikasih liang atau ditumbuhkan aja terus hal-hal yang bagus. Itu parasitnya hilang sendiri. Gitu.
Jadi ceritanya ini kita fokus ke good habits-nya, jangan kita fokus ke bad habits-nya. Karena kalau kita fokus ke bad habits-nya, kita nggak bakalan nemu gimana cara ngebuangnya, sedangkan kita membuang-buang effort untuk memikirkan gimana caranya membuang bad habit dan good habit itu tidak terbentuk. Saya ada lagi pertanyaannya. Mari kita tutup iklan. Yuk, ada lagi yang banyak. Oke, sekian tidak ada, kita ada aja ya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rifai yang telah menyisikan waktunya untuk memberikan sharing seputar habits ya, how to master your habits di sana. Dan video waktu ini berhubung sudah sampai jam 11 dan lewat 15 menit, kita padahi dengan memperbanyak istighfar dan ini lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mohon maaf karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusuf.